Pertiwi Indonesia, keluar dari Indonesia. Dijawab oleh salah seorang tokoh dan ulama di FPI, siapa yang tidak rela hukum Allah dipakai di muka bumi ini, keluar dari bumi Allah, katanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, sudahlah, kita tidak mau polemik tentang masalah itu, tapi memang pada kenyataannya kita dipaksa dan harus tunduk kepada kesyirikan yang ada. Beda ya antara orang yang terpaksa dengan yang tidak terpaksa. Kalau yang terpaksa, Allah angkat, tidak berdosa dia. Allah angkat dosa darinya, nggak berdosa. Kayak kita nih, kita nggak berdosa, insya Allah Ta'ala. Kecuali di hati kecil kita bangga, kita senang, kita bersyukur dengan apa yang ada. Sementara hukum Allah nggak kepake, nggak masalah, maka itu jadi masalah pada diri kita. Baik, kaum muslimin, ini kondisinya ya. Jadi khilafah Islamiyah, kepemimpinan total di tangan Islam di akhir zaman, ini akan menjadikan Allah ditauhidkan sebenar-benarnya. Allah diibadahi secara total, dan kita beribadah pada Allah tidak ada lagi rasa takut. Seperti para sahabat mengibadahi secara total di Madinah Al-Munawwarah tanpa ada rasa takut bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain, karena Madinah sepenuhnya sudah di tangan Islam. Seperti itu yang akan wujud nanti insya Allah Ta'ala. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Walaupun orang kafir nggak mau nggak mau, Allah pasti akan mewujudkan ini. Kebangkitan Islam sudah tidak bisa dielakkan. Bagaimanapun Dracula kegelapan, vampir kegelapan, gelayangan kemana-mana, gentayangan kemana-mana, menghalangi dan mencegah matahari jangan terbit, nggak bisa. Matahari pasti akan terbit, Islam pasti akan bangkit, dan kita akan memimpin kembali seluruh dunia kembali, insya Allah Ta'ala. Takbir! Tidak dapat tidak, ini sebuah keniscayaan dan kepastian. Maka bergembiralah, sesulit apapun bersabarlah, sesulit apapun ke depannya akan kita hadapi, istiqomahlah. Kita akan menjalani waktu-waktu yang sulit ini sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit, tidak ada yang mampu membendung matahari untuk menyinari kegelapan. Begitu kaum muslimin, waktu sudah sangat dekat. Kemunculan sosok pemimpin terakhir ini sudah sangat dekat biiznillah ta'ala. Ibarat Allah yang kami muliakan, tadi saya sudah menceritakan bagaimana dalam hadis Nabi Muhammad menceritakan proses dibayatnya Al-Mahdi. Ya, proses dibayatnya Al-Mahdi. Seorang lelaki diburu-buru dikejar dari negeri Syam. Dia bersembunyi di Madinah Al-Munawwarah. Keberadaannya yang bersembunyi di Madinah diendus atau terendus oleh musuh-musuh yang memang ingin membunuhnya, dan pasukan Sufyani dikirim dari Damaskus sejumlah 300 orang. Mereka berjalan kaki menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah, ingin menangkap laki-laki ini dan untuk dibunuh. Laki-laki tersebut menyadari bahwa dia sedang dicari, dia sudah diketahui keberadaannya, dia pun meninggalkan kota Madinah, ingin lari ke Mekah. Perjalanan dia ke Mekah diketahui oleh yang sudah sampai di Madinah, maka dikejar. Waktu pengejaran terjadi saat laki-laki yang dikejar sudah sampai di kota Mekah, yang mengejar sampai di Al-Baida. Al-Baida sebuah nama kota kecil perbatasan antara Madinah Al-Munawwarah dengan Makkatul Mukarramah. Kota ini ada toko-tokonya, ada rumah-rumah penduduknya, ya, ada pom bensinnya. Siapa yang mau nanti pergi umrah sengajakan pergi ke Al-Baida, nggak apa-apa, insya Allah. Ya, kaum muslimin, Allah ketika 300 orang yang mengejar ingin membunuh laki-laki yang dikejar itu sampai di kota Al-Baida, mereka ditenggelamkan oleh Allah. Terjadi gempa, terbelahlah tanah, rumah-rumah, toko-toko, apa saja yang ada masuk ke dalam tanah, penduduknya juga masuk ke dalam tanah, termasuk 300 orang laki-laki yang dikejar tersebut. Masuk 299 orang mati, cuma satu yang Allah sisakan selamat, dan yang satu inilah mengabarkan kepada orang banyak, kami tenggelam di Al-Baida. Saat itu penduduk dunia mengetahui yang beriman bahwa yang dikejar itu adalah Al-Mahdi. Khusus penduduk Mekah benar-benar dia sadar berita tenggelamnya pasukan di Al-Baida, maka mereka sudah 100% yakin laki-laki yang dimaksud menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman sudah sampai masuk kota Mekah. Lalu mereka menyebar, mencari di rumah-rumah yang ada, di mana-mana tempat yang ada setanah haram Mekah, mencari di mana laki-laki itu bersembunyi untuk dipaksa mau menerima baiat.
Adabnya masuk Makkah adalah tawaf dulu, tawaf kudum. Laki-laki ini orang yang soleh, keturunan Nabi kandung ini orang yang berilmu, dia tahu adab itu, maka dia tawaf dulu sambil mencoba menyembunyikan wajahnya. Dia sadar bahwa dialah yang akan menjadi Al-Mahdi itu, tetapi dia tidak siap, betul-betul takut, asli takut. Seperti yang saya katakan tadi, beda dengan orang-orang yang ngaku-ngaku Al-Mahdi. Akulah Al-Mahdi, akulah Al-Mahdi, ayo bayat aku, kan begitu kan? Kayak yang muncul di Medan, bahkan nyebar-nyebar nomor rekening, sekali bayat harganya sekian, tuyul itu. Laki-laki ini kaum muslimin tawaf. Orang-orang beriman yang terus mencari keberadaan di mana dia laki-laki yang dikejar itu, melihat ini mirip nih, ini mirip banget nih. Diperiksa benar-benar, ini yakin mereka ini dia orangnya. Lalu dia ditangkap, dipaksa untuk ngaku bahwa dialah yang dikejar itu. Ciri-cirinya mirip. Saya sudah katakan dari hadis-hadis yang sangat jelas, Nabi menyebutkan dengan rinci ciri-ciri laki-laki tersebut. Bagaimana alisnya, bagaimana hidungnya, bagaimana bibirnya, bagaimana giginya, bagaimana jidatnya, bagaimana rambutnya, bagaimana jenggotnya. Lah itu susah untuk sembunyikan, Pak, apalagi orang sedang tawaf, ya kan? Kan nggak boleh pakai tutup kepala, apalagi kayak ninja, kan nggak boleh. Terbuka. Habis itu ada lagi huruf ro-nya nggak jelas, ya kan? Dia tidak jelas melafazkan huruf ro, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggi fisiknya, warna kulitnya lengkap sudah sama laki-laki itu. Lalu dia dipaksa untuk mau menerima baiat dari kaum muslimin yang ada di sana. Dia menolak. Dia mengatakan, kalian salah orang, bukan saya, kebetulan mirip. Ya. Terakhir sampai alotnya perdebatan itu sampai waktu malam. Kemudian dia minta izinkan saya untuk bermunajat kepada Rabbi. Satu malaman itu dia di depan multazam berdoa kepada Allah, ya Rabb, bagaimana ini? Ya Rabb, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Allah pun mengislahnya dalam satu malam. Kalimat islah ini dijelaskan oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad di dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman. Allah menyetelnya sehingga menjadi manusia yang cocok, pantas dan layak serta siap menerima beban yang begitu besar, menjadi pemimpin, pemersatu dan pemenang akhir zaman. Allah jadikan dia satu malam itu siap, di-upgrade langsung oleh Allah hanya dengan kun fayakun, sehingga hatinya menjadi tenang, jiwanya menjadi kuat, dan mendadak dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan itu tentu saja dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki ketegaran, keberanian yang luar biasa, dan besoknya siap dibaiat. Berbaiatlah umat kepadanya. Awal jumlah yang berbaiat kepadanya, kata Rasulullah, di Ka'bah, di depan Ka'bah, sejumlah pasukan perang Badar, 310 orang. Ini yang awal-awal berbaiat. Mendengarkan beliau sudah ada, bermunculanlah orang dari Yaman, bermunculanlah orang dari Najd, bermunculanlah orang dari Kuwait, bermunculanlah orang dari Syam, dari mana-mana berdatangan membaiatnya. Pemerintahan Hijaz, yaitu Arab Saudi sekarang, mendengarkan sosok ini sudah muncul, gelisah dan berusaha ingin memerangi Al-Mahdi ini. Kemudian terjadilah peperangan yang sangat cepat sekali. Allah mengatakan, Allah akan menghinakan kamu dengan pasukan Al-Mahdi ini. Kamu yang dimaksud itu adalah pemimpin dua tanah haram dan Hijaz. Maka dengan itu tunduk takluklah Saudi, seluruh Jazirah Arab, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman dan Yaman dengan sangat cepat takluk dan tunduk, karena umat Islamnya juga sudah mulai banyak yang beriman. Dalam artian sudah kayak kita ini di-setel oleh Allah, dengan sangat cepat terjadi percepatan mukmin menjadi mukmin haqqan, sehingga mendengar Al-Mahdi muncul, dengan sigap mereka berbaiat dan dengan sigap mereka bersatu dengan Al-Mahdi. Kekuatan Al-Mahdi sudah tidak terbandingkan dengan apapun kekuatan yang ada. Kekuatan yang real, kekuatan yang begitu kokoh, terdiri dari orang-orang yang beriman. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Syam bergabung, Jazirah Arab sudah takluk. Kekuatan ini dibaca oleh Amerika dan Eropa.